Memori pertama gue ngelihat motor itu adalah ketika ngelihat kakak gue naik Honda Tiger 2000. Waktu itu gue masih sekitar umur 5 tahun lah ya. Ngelihat Honda Tiger tuh kayaknya, wah ini motor kayaknya laki banget. Seinget gue itu motor juga warnanya hijau. Selang berapa tahun akhirnya gue dibelikan motor pertama gue, yaitu Yamaha PW 50 cc Matic lah ya hitungannya, yang memang diperuntukkan untuk anak kecil belajar naik motor. Disitulah gue belajar tentang gas, rem, belok kalau naik motor gimana sih, riding kalau di tanah kayak gimana sih, belajar pertama kali nyuci motor sendiri itu kayak gimana. Pokoknya PW 50-nya itu tempat gue belajar mengerti tentang motor. Sampai akhirnya tahun 99 bokap beli Harley Davidson Sportster 1200S ini. Motor yang bener-bener besar banget di mata gue waktu itu, gede banget, suaranya gahar banget, disayang banget sama bokap, sampai akhirnya setiap kali parkir nggak pernah di garasi, tapi selalu di ruang tamu. Bokap gue tuh emang suka banget sama yang namanya motor. Bokap juga selalu cerita, dia dulu ketika kuliah di UGM, riding sama teman-temannya, ya kebut-kebutan waktu masa kuliah dari Jogja naik ke Kaliurang, yang mana sebenarnya sampai sekarang pun jalan itu juga masih ada. Dan setiap kali lewat situ bokap gue juga masih selalu cerita itu. Memang bokap gue suka banget sama dunia permotoran, walaupun bukan kolektor, tapi bokap gue emang suka mengendarai, suka merawat motor yang pernah dia miliki. Dan gue rasa dari cerita-cerita itulah akhirnya gue terinfluence untuk suka dengan motor. Makanya gue juga dibelikan motor, belajar juga merawat motor, kayak gimana sih nyuci, ya kan, modifikasinya tuh kayak gimana. Ya bisa dibilang gue belajar paling banyak dari bokap gue. Banyak banget memori-memori gue waktu masih kecil dengan si Harley Davidson Sportster 1 ini. Dari mulai dibonceng, ya kan, dan waktu itu kakak gue lagi belajar motret, ya kan. Jadi gue dan bokap gue naik motor ini depan rumah sebagai objek dia belajar foto panning. Lalu gue juga pada diantar ke sekolah. Pernah juga gue diajak touring ke Bandung boncengan sama bokap gue naik motor ini. Seingat gue waktu itu cuma berdua sih. Nah, 2 motor ya, gue dan bokap gue di motor ini, dan ada satu lagi temennya riding ke Bandung. Gue masih inget banget gue pakai jaket yang kegedean dan sepatu yang kegedean, ya karena emang waktu itu belum ada jaket riding untuk anak-anak. Salah satu memori juga yang gue inget adalah waktu itu gue pernah ikutan touring namanya bokap dari Jakarta ke Lido dengan komunitas Harley Davidson lah. Bisa dibilang bokap gue tuh bukan seseorang yang suka kumpul ya dengan komunitas. Jadi waktu itu cukup spesial lah ya. Bokap gue mau ikutan tumben-tumbenan riding rame-rame dari Jakarta ke Lido naik si Sportster 1 ini. Sampai pada akhirnya memori gue banyak lagi dengan motor ini ketika gue udah punya SIM. Gue masih inget banget waktu itu ketika gue baru dapat SIM motor, gue langsung naik Harley ini, dan disitu juga lah pertama kali gue ngejatuhin motor ini. Ketika putar balik, kaki gue belum nyampe, bodohnya gue nyari putaran balik pas lagi tanjakan, langsung lah jatuh. Pluk. Kayaknya gue belum pernah cerita ini ke siapapun, baru di video kali ini. Waktu itu gue sampai dibantuin orang-orang di sekitar situ, dan saking malunya gue cuma bilang terima kasih ya Pak, terus gue langsung jalan. Ketika gue kuliah, motor ini juga ikut ke Jogja. Jadi sekitar tahun 2008, gue kuliah di UGM, motor ini dibawa ke sana. Sama bokap dibilang, udahlah bawa aja ke Jogja, karena di Jakarta juga mau dipakai kemana. Nah selama di Jogja inilah, gue lebih sering lagi riding pakai Harley ini. Mungkin bisa dibilang hampir setiap minggu. Gue manasin motor ini ke dekat rumah, kayak ke Kaliurang,
ataupun ke Parangtritis, riding tengah malam sampai Parangtritis sama teman-teman gue. Rasanya emang menyenangkan sekali sih riding pakai si Sportster 1 ini. Mungkin kalau dibilang paling kencang mungkin enggak, tapi sensasi dari suaranya, ya kan, dari getaran mesinnya, itu yang benar-benar masih gue inget sampai sekarang gitu loh. Membelah jalanan Kaliurang di Jogja malam-malam dengan suara 2 silindernya Harley ini, ya itu suatu pengalaman yang mungkin udah agak sulit ya kalau sekarang direplicate karena sekarang udah lebih rame. Tapi dulu jalanan Jogja masih sepi dan jalanan Jogja tuh selalu bagus ya, walaupun udah di pelosok selalu bagus. Jadi menikmati jalanan Jogja yang bagus, pemandangan pakai motor 1 ini benar-benar sebuah memori yang kayaknya akan sulit dilupakan. Setelah dari Jogja, motor ini tentunya balik ke Jakarta, dan pertama kali gue ikut event DGR itu ya naik motor ini. Itu pertama kalinya bisa dibilang gue cukup involved ya di antara teman-teman komunitas. Itu mulai dari DGR tahun itu. Sampai pada akhirnya tahun 2014 motor ini lepas karena kepengen tukar dengan mesin boxer. Jadi motor ini juga kebetulan udah diincar sama temen gitu ya, udah lama banget diincar. Dia selalu bilang kalau mau dijual kabarin gue. Jadi akhirnya ya udah, motor ini dijual, Sportster ini dijual ke teman gue itu, dan gue bilang sama dia, ini kalau nanti mau dijual lagi, tolong simpenin data pembelinya, seenggaknya nomor WA-nya, biar gue masih bisa tahu motor ini lari kemana. Nah, setelah 2014, motor ini akhirnya dilepas, tukar dengan BMW R90 ini. Tapi feel atau memori berkendara Sportster-nya 1 ini tuh bener-bener satu yang tak bisa lepas lah. Bener-bener memang teringat selalu. Akhirnya dari teman gue tersebut motor ini dijual dan gue masih bisa nge-trace tuh pemilik setelahnya siapa. Setelah itu pun gue masih bisa nge-trace pemiliknya siapa berikutnya. Tapi sayangnya setelah itu udah nggak tahu, udah lepas beneran nggak tahu kemana. Waktu itu gue udah nikah, dari awal nikah pun gue udah bilang sama bini gue, suatu saat nanti kalau ada rezeki, aku pengen banget sebenarnya beli lagi Sportster yang dulu punya bapak. Karena emang ternyata setelah bertahun-tahun punya, gitu ya, dan sampai sekarang baru sadar kalau ternyata ini adalah jenis Sportster yang langka banget di Indonesia. Dan juga emang karena kepengen punya lagi motor ini yang emang dulu dari tangan pertama, dan gue emang kepengen nanti insya Allah bisa nerusin ke anak gue. Tibalah hingga suatu saat temen gue mau nawar si BMW E30 gue ini. Ketika dia tawar, gue langsung kepikiran, kalau ada rezeki dari E30 ini, enaknya mau gue beliin apa ya? Disitulah gue iseng buka website jual beli mobil motor bekas, dan gue ketik Sportster. Di situ muncullah Sportster dari 72, 48, Nightster, muncullah. Dan ketika kalian ketik Sportster di website ini, yang muncul tuh banyak. Gitu. Karena emang ya Sportster tuh banyak sekali di Indonesia. Gue scroll, satu-satu gue lihat, ya kan. Satu-satu gue lihat lagi, nggak ada. Sampai akhirnya bener-bener gue scroll, inget gue ini motor tuh ada di paling bawah listingnya. Udah mentok sampai bawah, terus gue lihat motornya. Waktu itu iklannya motornya difotonya kalau nggak salah dari belakang, jadi plat nomornya cuman B, ketutupan, angkanya, dan RS. Gue klik, terus gue lihat, ini tangkinya khas banget nih, Sportster 1200S. Terus gue mulai deg-degan tuh di situ. Gue lihat, gue scroll lagi, pilih-pilih fotonya. Gue punya firasat ini jangan-jangan motor bokap yang dulu. Nah di situ langsung gue chat penjualnya, gue mintain foto-fotonya, dikirimin lah foto-fotonya. Terus gue lihat-lihat, gue masih belum bisa memastikan ini motor bokap atau enggak, sampai gue bisa lihat plat nomornya. Plat nomornya masih ditutupin. Video pun plat nomornya ditutupin karena plat nomornya ditutupin sama lakban.
ketika gue minta, Mas boleh tahu nggak plat nomornya? Nggak boleh. Wajar sih, sesuatu yang wajar karena emang takutnya plat nomornya di-copy dan sebagainya. Jadi yaudah, gue janjian besoknya untuk langsung ketemu dengan penjualnya. Malam itu gue langsung ngechat dengan teman gue yang beli motor ini, dan pembeli berikutnya gue nanya, boleh nggak sih kirimin dulu plat nomornya dan VIN numbernya berapa gitu. Kirimin. Terus temen gue yang satu ini, dia baik hati banget. Ketika gue udah tidur, ternyata dia malam itu masih nge-search juga tuh pemilik setelahnya siapa, seperti apa gayanya motornya setelah itu. Jadi pagi-pagi ketika gue bangun, pas di hari gue mau lihat motor ini, gue ngeliat dia ngirimin foto pemilik sebelum yang penjualnya ini. Dan di situ motornya gayanya persis dengan apa yang ada di iklan OLX. Gitu. Di situ gue udah makin kayak, wah, ini kayaknya bener nih. Ketika gue sampai sana, gue ketemu dengan penjualnya, lalu diperlihatkan motornya dari belakang, set, langsung kelihatan plat nomornya B4347RS. Wah, di situ gue udah langsung merinding, deg-degan, ya kan. Langsung keinget kembali tuh feels dulu riding kayak gimana. Di situ gue perhatiin aja motornya, karena emang ada beberapa titik ya di mana motor ini tuh tidak berubah dari zaman terakhir di kita sampai sekarang ini. Ada 3 titik sebenarnya yang tidak berubah. Itu posisi klaksonnya, kemudian posisi footstepnya, ada extender footstepnya, sama cover aki. Yang lainnya bisa dibilang udah berubah. Tapi 3 hal ini dan plat nomornya tentunya dan VIN-nya segala bener-bener membuat gue sangat-sangat yakin ya ini motornya. Udah nggak kemana-mana lagi. Jadi akhirnya waktu itu udah setelah deal, gue nggak bilang sama bokap kalau gue beli motor ini. Dan ternyata E30-nya nggak jadi dijual. Jadi hitungannya nombok. Akhirnya ketika hari pengiriman, motornya dikirim ke sini, nyampe depan, gue manggil bokap gue, Pak, aku beli motor. Bokap gue keluar, awalnya bokap gue masih ngeliatin aja. Mungkin dia ngerasa ini motor familiar tapi kok agak beda gitu. Terus gue kasih tahu, Pak, ini motor Sportster yang dulu. Terus bokap gue cuma kayak, masa iya sih? Dilihat-liatin, udah turun dari toy, bokap gue awalnya masih nggak percaya, sampai akhirnya gue kasih STNK BPKB-nya, dia buka, oh iya, Mabua Sportster S tahun 99. Ya ini Harley Davidson yang dulu, Sportster yang dulu. Bokap gue seneng, bahkan kakak gue yang cowok pun juga kaget ngeliatnya, karena gue juga nggak ngasih tahu, kaget, ini Sportster yang dulu gitu ya, kok bisa ketemu sih gitu dan sebagainya. Setelah gue dapetin Sportsternya lagi, yang gue rasakan sih masih tetap sama sih. Kalau motornya sendiri masih getar gitu ya, masih berisik, remnya masih Senin Kamis, koplingnya masih berat. Tapi dengan segala keburukan Sportster itu, gue masih bisa merasakan emang ini adalah experience yang berbeda banget. Sportsternya dibandingin R90-nya jauh lah ketinggalannya, secara teknologi, secara performance. Tapi emang feel dari motor Harley 2 silinder karburator dengan suara 2 silindernya yang tidak beraturan, yang kadang-kadang mau mati, nggak jadi mati, suka ada misfire-nya dan sebagainya, itu justru menjadi sensasi tersendiri. Dan kemarin gue sempat foto bareng sama anak gue di motor ini. Ya di situ gue merasa kayak ya insya Allah gue bisa ngajarin Aaron merawat motor gitu kan ya, ngejagain motor, ikut di komunitas motor gitu ya, ketemu teman-teman motoran yang mungkin melalui motor ini gitu. Salah satu alasan juga kenapa gue kepengen banget beli motor ini lagi adalah karena ketika gue ngeliat teman-teman gue gitu ya, mereka semacam punya warisan atau
motor atau mobil yang ini dari bokap gue atau dari kakek gue, sekarang dirawat gue gitu. Kebetulan almarhum kakek gue itu juga bukan pecinta otomotif gitu ya. Jadi di situ gue sempet kayak, wah, gue juga pengen sih sebenarnya punya sesuatu nanti yang bisa gue terusin ke anak gue gitu. Nah akhirnya itulah kenapa salah satu alasan juga gue kepengen banget ngambil lagi si Sportster ini, dengan harapan nanti Eren kalau udah gede lagi bisa dengan bangganya bilang, ya ini motor dari kakek gue. Tanggung pertama kakek gue yang ngerawatin, bokap gue ngerawatin, sekarang gue yang punya tanggung jawab ngerawatin. Ya hopefully nanti kalau Eren punya anak lagi, ya bisa diterusin lagi. Ya sampai akhirnya sekarang ya Harley Davidson Sportster sekarang sudah kembali lagi ke garasi awalnya.